Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Tasrif dengan NIM 15036210880. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran, yang dimana yang saya presentasikan itu adalah analisis kompetensi dasar dan membuat sintaks, kemudian mencari media pembelajarannya. Baik, kompetensi dasar yang saya gunakan itu adalah 3.7, yaitu mengkategorikan macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah project based learning. Nah, kemudian kita masuk ke analisis konten. Analisis konten itu adalah dengan adanya konten di mata pelajaran konstruksi bangunan dengan KD mengkategorikan macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton, peserta didik diharapkan bisa memahami setiap langkah-langkah pada macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton. Dari konten ini, peserta didik akan bisa mendapatkan pengetahuan jika peserta didik ingin terjun langsung ke lapangan, contohnya seperti kontraktor atau kuli. Kemudian mata pelajaran konstruksi bangunan ini hanya bisa kita dapatkan di SMK atau sekolah menengah kejuruan, yang dimana bertujuan agar terdidik bisa memahami tentang pekerjaan-pekerjaan konstruksi bangunan. Kemudian pada kompetensi dasar mata pelajaran ini berfokus kepada psikomotorik peserta didik, yang dimana pada saat pembelajaran berlangsung dilakukan secara praktek. Nah, kemudian alasan memakai project based learning itu adalah karena pada project based learning ini peserta didik berfokus kepada pengetahuan keterampilan dan kompetensi sikap peserta didik. Dengan menggunakan project based learning, peserta didik akan melakukan sebuah penelitian yang dimana dari penelitian tersebut nantinya akan mendapatkan sebuah hasil produk, dan produk itu kemudian dinilai. Nah, kemudian pada model pembelajaran project based learning ini, peserta didik juga akan mendapatkan motivasi dan bekal cukup mengenai mengkategorikan macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton. Agar pada saat terjun langsung ke lapangan, peserta didik sudah paham dengan apa yang peserta didik ingin kerjakan. Bukan hanya itu, kemudian peserta didik juga akan memiliki sifat yang lebih aktif dan dapat memecahkan masalah-masalah yang ada, atau nama lainnya itu adalah problem solving. Nah, kemudian project based learning ini sudah tentu tidak luput dari kekurangan. Nah, kekurangan yang dimiliki dari project based learning itu adalah peserta didik akan memakan waktu yang cukup lama untuk memecahkan masalah sampai selesai. Kemudian peserta didik akan bekerja sebagai teamwork, yang dimana sudah pasti salah satu dari peserta didik yang tidak ada yang tidak aktif, sehingga menyebabkan pada proses pembelajaran berlangsung dari antar kelompok itu sudah pasti tidak akan ada yang memahami materi tersebut.
Nah, kemudian sintaks pembelajaran. Di sini saya contohnya menggunakan SMK 1 Negeri Jakarta, dan itu untuk kelas 11 semester genap, tahun ajarannya 2021-2022. Mata pelajarannya itu sudah tadi yang sudah saya jelaskan, konstruksi bangunan, dan alokasi waktunya itu 1 kali 45. Nah, di sini tertera lagi kompetensi dasarnya, materi pembelajaran, model pembelajaran, project based learning. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu ada awalan, inti, dan penutupan. Nah, kemudian awalannya ini pendidik dan peserta didik awali pembelajaran dengan berdoa bersama. Yang kedua itu pendidik melakukan absensi kepada peserta didik. Yang ketiga itu pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi sebelumnya yang dikaitkan dengan materi yang baru. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini juga dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pendidik memberikan media atau modul pembelajaran pekerjaan konstruksi batu dan beton kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan kepada pendidik. Nah, yang kedua itu pendidik memberikan arahan kepada peserta didik untuk membuat rencana proyek sesuai setiap pekerjaan konstruksi batu dan beton dari alat, media, dan sumber yang dibutuhkan. Kemudian pendidik membimbing peserta didik agar menyusun jadwal proyek pekerjaan konstruksi batu dan beton sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan tepat. Nah, yang keempat itu pendidik memantau keaktifan peserta didik selama proses proyek berlangsung, proses perkembangan, dan membimbing jika ada terjadi kendala. Kemudian peserta didik selalu melaporkan perkembangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, yang kelima itu pendidik memilih 1-4 peserta didik untuk mempresentasikan hasil proyek dan peserta didik mempresentasikan hasil pembuatan proyek mereka. Nah, yang terakhir itu dari kegiatan inti ada peserta didik dan pendidik dan peserta didik melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan bersama. Nah, habis dari kegiatan inti kita masuk ke penutupan. Nah, di penutupan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pendidik memberikan kesimpulan dari materi yang sudah diberikan, dan yang kedua itu ada pendidik menutup pembelajaran bersama peserta didik dengan doa bersama kembali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ulangan tengah semester ini. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.